seperti sosial media TikTok mungkin khusus anak muda kayak Cak Robert, Mas Alif. Ngapunten namine sinten Mas? Sinten? Oh Mas Surya, nggih kula kenalkan kula Samsul Mas. Nggih. Nah, mungkin untuk secara tidak langsung kan untuk yang muda-muda ini kan pasti banyak informasi-informasi yang setiap harinya dari TikTok, dari Instagram, dari Facebook, manapun lah yang setiap hari ganti. Habis info ini, info itu, pastikan terkadang kita kok gini sih, kan gitu. Pasti banyak pertanyaan. Kenapa seperti ini setiap harinya? Kenapa kok ada ini ya, kayak kemarin aja ngapunten tragedi Al-Ghazini Trans 7. Coba kalau kita cuma hanya melihat, kita pikir aja, cuma hanya kita rasakan aja pakai perasaan kok gini, pasti ya keblinger, nggak mungkin enggak. Harus ada struktur berpikir lah. Caranya untuk struktur berpikirnya jangan langsung kita judgment meskipun itu menurut kita logik. Karena apa? Apa yang kita lihat belum tentu sama secara nilainya. Seperti itu. Jadi ya kita langsung terjun ke pesantren-pesantren atau ke orang-orang yang mengalami hal itu. Karena apa? Ini cerita sedikit. Saya kan ikut BKPRMI, Badan Komunikasi Remaja Pemuda Masjid Indonesia. Itu saya dikasih amanah sama yang namanya Cak Fuad dari BKPRMI Blitar. Itu ada uang sekitar berapa juta gitu untuk disantunkan ke santri-santri yang kena musibah Al-Ghazini itu. Awalnya saya mungkin pikiran saya kemarin itu, oh iya yang salah santri, yang salah pesantrennya, kurang renov, kurang gini. Ya mungkin termakan oleh informasi dari sosial media. Tapi pas waktu saya ikut berkeliling di Sidoarjo, Allah, di situ saya meneteskan air mata, saestu. Hampir meneteskan air mata. Karena apa? Saya melihat orang tua tersebut itu tegar sekali. Lah, kalau misalnya dipikirkan itu sudah nggak masuk akal kan? Anaknya tertimpa, entah itu emang keteledoran atau tidak, tapi mereka sebagai wali santri ikhlas. Saestu hampir mayoritas itu ikhlas. Dan itu nggak masuk akal bagi saya di waktu itu. Akal saya nggak nyampe. Akhirnya apakah emang ini akal yang mungkin batasan dari manusia yang nggak akan bisa kita nyampe kalau melihat kondisi-kondisi seperti ini? Karena apa? Ada santri, wali santri bilang seperti ini, alhamdulillah Mas, anak saya sudah di surga, anak saya sudah bahagia. Padahal maaf, itu keluarganya saya lihat kurang mampu lah, mungkin kurang mampu, nggak begitu kaya, dan anaknya mungkin berapa, cuma hanya tinggal satu, yang satu meninggal di Al-Ghazini itu. Dan terus ada yang satu santri itu selamat tapi diamputasi daerah Spande sini, Candi. Saya ke situ, akhirnya saya lihat, ya Allah, mereka itu masih bisa tersenyum loh, beneran mereka itu masih bisa tersenyum. Akal saya di situ nggak nyampe lah. Di sini mungkin bisa nanti dijelaskan sama Gus Fatah atau Gus Solah, kenapa hal-hal itu ada yang mungkin sampai akal manusia itu nggak nyampe. Padahal kan akal itu diutamakan di Islam itu, berpikir akal itu diutamakan biar kita lebih yakin kepada Allah, kan seperti itulah. Di situ saya sampai, Allah, kok bisa ya mereka ini ya bisa setabak ini, apa yang dipegang, apa yang bekalnya mereka itu kok sesabar ini menghadapi cobaan. Itu satu pengalaman saya. Terus kedua, Gus, ini mungkin ada yang saya sampaikan sedikit tentang yang di musola, nggak apa-apa? Sedikit los, nggak apa-apa, nggak mungkin kalau izin jenengan yang di musola, kalau kali jenengan, nggak. Nah, terus ada dua ini cerita yang di musola itu ketemu, mungkin teman-temannya Gus Solah. Itu ada